Berkurangnya tutupan hutan di lereng Gunung Slamet diduga menjadi salah satu pemicu banjir bandang Sungai Kaligung yang menerjang kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025. Hal ini diakui oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman. Ia menilai alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian sayuran ikut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir bandang. Oleh karenanya, hal ini harus segera diatasi dengan segera melakukan penghijauan ulang. Lahan kritis di kawasan hutan lindung yang gundul akan ditanami pohon, dan tahun 2026 untuk pengadaan bibit pohonnya akan kami siapkan, kata Iskak dalam keterangannya, Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025. Ia mengatakan, pengawasan lintas sektor akan diperkuat bersama TNI Polri, Perhutani, BKSDA Jawa Tengah, hingga pemerintah pusat untuk memetakan dan menangani lahan-lahan kritis, terutama di kawasan hutan lindung. Banjir bandang tersebut merusak sejumlah fasilitas wisata, mulai dari Taman Wisata Alam TWA Pancuran 13 milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Tengah, Pancuran 5 milik pemerintah Kabupaten Tegal, hingga kolam renang milik swasta yang tertimbun material tanah dan batuan. Selain wahana wisata, banjir bandang juga merusak jaringan pipa air panas milik warga serta pelaku usaha penginapan dan perhotelan. Jaringan pipa tersebut selama ini mengandalkan sumber mata air utama di kawasan Pancuran 13. Iskak mengatakan, meski banjir tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, dampaknya cukup signifikan terhadap infrastruktur penunjang wisata dan ekonomi warga. Yang terdampak langsung banjir Das Kaligung seperti Pancuran 13, Pancuran 5, dan kolam renang Barokah milik swasta memang belum bisa diakses hari ini, kata dia. Berkurangnya tutupan hutan di lereng Gunung Slamet diduga menjadi salah satu pemicu banjir bandang Sungai Kaligung yang menerjang kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025. Hal ini diakui oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman. Ia menilai alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian sayuran ikut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir bandang. Oleh karenanya, hal ini harus segera diatasi dengan segera melakukan penghijauan ulang. Lahan kritis di kawasan hutan lindung yang gundul akan ditanami pohon, dan tahun 2026 untuk pengadaan bibit pohonnya akan kami siapkan, kata Iskak dalam keterangannya, Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025. Ia mengatakan, pengawasan lintas sektor akan diperkuat bersama TNI Polri, Perhutani, BKSDA Jawa Tengah, hingga pemerintah pusat untuk memetakan dan menangani lahan-lahan kritis, terutama di kawasan hutan lindung. Banjir bandang tersebut merusak sejumlah fasilitas wisata, mulai dari Taman Wisata Alam TWA Pancuran 13 milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Tengah, Pancuran 5 milik pemerintah Kabupaten Tegal, hingga kolam renang milik swasta yang tertimbun material tanah dan batuan. Selain wahana wisata, banjir bandang juga merusak jaringan pipa air panas milik warga serta pelaku usaha penginapan dan perhotelan. Jaringan pipa tersebut selama ini mengandalkan sumber mata air utama di kawasan Pancuran 13. Iskak mengatakan, meski banjir tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, dampaknya cukup signifikan terhadap infrastruktur penunjang wisata dan ekonomi warga. Yang terdampak langsung banjir Das Kaligung seperti Pancuran 13, Pancuran 5, dan kolam renang Barokah milik swasta memang belum bisa diakses hari ini, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.